Semoga di majelis ini ada sesuatu yang baru yang bisa kita dapatkan, ada manfaat ilmu yang semoga bisa kita amalkan bagi keluarga kita bersama. Hadirin yang dimuliakan Allah, salah satu tema yang agak rumit dalam keluarga kita adalah pendidikan anak. Karena ini problem siapapun, problemnya orang tua, apapun profesinya. Yang pedagang punya masalah di rumah tentang anak, yang guru punya masalah di rumah juga tentang anak, bahkan Nabi pun punya masalah di rumah tentang anak. Jadi persoalan anak ini persoalan sejak zaman Nabi Adam hingga yaumul kiamat nanti seperti ini. Oleh karena itu maka kemudian kita perlu belajar menggali, karena ternyata sebenarnya di Al-Quran Allah SWT telah membuat garis-garis panduan, membuat roadmap. Kalau Google Map itu panduannya harus kemana sudah jelas ada di Al-Quran. Nah ini yang perlu kita cari, perlu kita gali, supaya apa? Supaya langkah kita tidak salah langkah. Mohon maaf, saya tidak bermaksud menggurui, dan sekali lagi mohon maaf ustaz-ustaz sekalian, ini bukan bermaksud menggurui, ini hanya berbagi cerita. Karena kebetulan saya dan kawan-kawan di sini, salah satunya Ustaz Faizi, beliau terapis ruqyah. Jadi ruqyah itu bukan hanya musir jin. Kebanyakan yang datang pada terapis ruqyah, mereka kemudian cerita tentang problem di anaknya, cerita tentang suaminya yang mulai lirak-lirik, cerita tentang istrinya yang kurang perhatian, yang tidak seromantis dulu pada waktu awal-awal nikah atau waktu pacaran, cerita tentang keluarga yang mulai masuk orang ketiga, nah, macam-macam lah cerita-cerita begitu yang pada akhirnya semua itu berpengaruh pada keluarga. Hadirin dimuliakan Allah, kita lihat cerita-cerita di Al-Quran, cerita para nabi. Allah menggambarkan bagaimana hiruk pikuknya para nabi itu ketika mereka berdakwah. Tetapi selain tentang heroiknya mereka sebagai seorang dai, sebagai seorang rasul, di Al-Quran itu selalu menyisipkan cerita tentang keluarga. Betul ya? Kisah Nabi Adam alaihissalam, kisah beliau berdakwah dengan umatnya, dengan anak cucunya, itu ada sebagian kecil. Tetapi yang paling banyak justru cerita pergolakan beliau, perselisihan beliau, tipu daya syaitan, hingga kemudian beliau menemukan jalan taubat. Salah satu fenomena yang diangkat dalam kisahnya Nabi Adam alaihissalam adalah fenomena sang anak bernama Qabil dan Habil. Ada lagi kisah yang luar biasa yang Allah sebutkan dalam surah Nuh dan yang lainnya. Kisah seorang nabi yang Allah ceritakan bagaimana beliau menghadapi umatnya. Tetapi ketika Allah SWT menceritakan Nabi Nuh alaihissalam, maka Allah SWT pun menceritakan tentang istri dan anaknya. Kisah yang sangat dramatis dalam perjuangan seorang mujahid, dari mulai bayi terlunta-lunta hingga sampai menjadi seorang tokoh besar di Bani Israel. Siapa namanya? Musa alaihissalam. Dari semua peristiwa yang beliau alami yang sangat luar biasa itu, sampai akhirnya beliau bisa menaklukkan seorang penguasa yang alim itu, ada satu segmen cerita dalam hidupnya, yaitu menikah dengan seorang perempuan. Yang cerita itu adalah 10 tahun lamanya. Pada saat beliau mengalami konflik luar biasa dengan Fir'aun, lalu diusir, kemudian beliau lari menuju kampung bernama Madian. Ketemulah beliau dengan seorang perempuan, kemudian menikah. Setelah menikah, selama 10 tahun beliau kembali menuju medan pertempuran. Jadi dalam cerita dakwah para mujahid itu ada sisi romantisme yang selalu ada. Keluarga itu selalu dimunculkan. Ada lagi kisah seorang laki-laki soleh bernama Luqman. Kisahnya bukan tentang kesolehannya Luqman saja, tetapi bagaimana cerita tentang beliau mendidik anaknya. Ada lagi profil yang luar biasa, profil keluarga yang sangat luar biasa, bernama keluarga Ali Imran. Yang dikisahkan bukan bagaimana dakwahnya Ali Imran pada kaumnya, tetapi yang dikisahkan adalah Ali Imran bersama
keluarganya. Ada kisah seorang perempuan suci, tapi Allah tidak hanya menggambarkan kesucian wanita itu, tetapi Allah menggambarkan dia nanti akan punya keturunan bernama Isa alaihissalam. Ada lagi sosok pembangkang yang luar biasa di Al-Quran, Allah sebutkan kisahnya di situ. Tetapi tidak hanya pembangkangannya saja yang Allah sebutkan. Yang Allah sebutkan di Al-Quran justru tentang keluarganya. Siapa dia? Fir'aun dan As-Sihah. Kemudian ada keluarga pula yang suami istri sama-sama durjana. Suaminya penjahat, istrinya maling gitu. Jadi suaminya memusuhi Nabi, istrinya pun memusuhi Nabi. Siapa dia? Abu Lahab. Kolaborasi mereka ini, kedua orang ini antara suami dan istri, dikisahkan oleh Allah SWT dalam surah Al-Lahab. Bisa dilihat di tafsir Ibnu Katsir bagaimana kolaborasi di antara keduanya. Jadi di antara kisah-kisah yang Allah sebutkan di Al-Quran, baik orang yang sangat jahat, profil keluarganya diangkat. Ketika Allah menyebutkan para mujahid di Al-Quran, maka profil keluarganya diangkat. Ketika Allah menyebutkan orang-orang saleh, keluarganya pun diangkat di Al-Quran. Akhirnya kita bisa menyimpulkan ternyata dalam perjalanan hidup kita ini, entah apapun profesi kita, semua akan terkait dengan keluarga kita di rumah. Dan ini PR dari zaman Nabi Adam hingga kita nanti menjemput kematian kita. Hadirin dimuliakan Allah, poin ini yang ingin saya garis bawahi, bahwa apapun profesi kita, apapun kesibukan kita nanti di rumah, bapak sesibuk apapun, ibu serepot apapun, ada PR yang tidak boleh diabaikan. PR itu adalah keluarga. Kalau dulu zamannya sinetron masih zamannya TVRI, harta yang paling berharga adalah keluarga. Itu cerita keluarga Cemara, akan dibahas di sini. Jadi ada kisah di mana dalam hidup kita nanti itu semuanya akan ditentukan oleh kualitas keluarga kita. Dan kalau kita gagal mengelolanya, maka masya Allah, alhamdulillah, ini akan menjadi problem yang sangat luar biasa. Ibu dan bapak sekalian, kita sekarang ini hidup di zaman yang tidak sama dengan kita dahulu. Dulu zaman kita Pak, itu kalau main-main paling ke sawah, main kelereng dan seterusnya. Sekarang anak begitu bangun tidur mereka sudah bisa main HP. Begitu bangun tidur ibunya belum bangun, bapaknya belum bangun, dia sudah bisa nonton televisi sendiri. Bapaknya kerja, ibunya kerja, dia pulang ke rumah nonton TV lagi. Jadi nyaris kita tidak tahu apa yang terjadi pada anak-anak kita. Beda dengan dulu, kita macul di sawah, pulang siang anak bersama kita. Tapi sekarang enggak. Hadirin dimuliakan Allah, ini yang menyebabkan anak-anak kita jadi berbeda. Bapak dan ibu sekalian, perhatian kita terhadap anak inilah yang nanti akan menjadikan anak itu kayak apa nanti di kemudian hari. Jangan dipikir kalau anak ini sudah disekolahkan di sekolah tahfidz selesai urusan. Nah, jangan dikira kalau anak itu sudah hafal 30 juz, anak itu jadi soleh. Enggak. Karena kita nemui kasus-kasus di pondok pesantren tahfidzul Quran sekalipun, begitu anak ini pulang di rumah ngomongnya kasar ke bapak dan ibunya. Omongannya ya apa yang dilihat di YouTube dan di HP itu. Padahal hafal 30 juz. Setiap harinya menghafalkan Al-Quran. Begitu mereka interaksi dengan HP, ya HP itu yang masuk di akalnya. Makanya begitu ngomong dengan bapaknya sopan santunnya hilang, ngomong dengan ibunya sopan santunnya jadi hilang. Jadi kalau kita menyekolahkan anak di sekolah ini bagus, tapi itu PR belum selesai. Kalau sekarang anak masih kalem, ya masih SD, nakal dikit bisa dijewer, bantah dikit bisa dibentak. Tapi kalau anak itu sudah SMP, SMA, mereka bisa lari dari rumah. Dalam kasus-kasus rugi itu masya Allah luar biasa. Ada yang sampai di antara mereka jatuh ke pergaulan bebas di pondok pesantrennya. Pertama kali dia mengenal narkoba, pertama kali dia mengenal minum-minum keras, justru ketika dia di pondoknya. Ini saya temui di Jawa Timur. Saya kira diminta meruqyah oleh bapaknya aktivis, ibunya aktivis. Saya datang ke sana, beliau cerita, Mas nggak tolong anak saya diruqyah. Kenapa? Cerita panjang lebar. Ternyata sang anak ini ketika di pondoknya, dia mulai kenal minuman keras dan mulai kenal narkoba. Kenalnya di pondok.
di rumah kutuk, kalau orang Jawa bilang kutuk apa sih? Kalem gitu, kalem, baik, santun, tidak banyak ngomong. Begitu di pondok ternyata pakai narkoba. Narkobanya itu masuknya di pondok, bukan di rumah. Karena di pondok banyak tidak ada yang bisa mengendalikan. Ustazahnya hanya sibuk ngajar, tapi anak bermain dengan teman-temannya tidak ada yang tahu. Di salah satu SD Islam di Lumajang, mohon maaf saya tinggal di Lumajang, Jawa Timur, ada salah satu penjual mainan anak-anak sama makanan. Itu dia tidak hanya sekedar jual makanan dan minuman saja, tapi nyewakan tontonan porno ke anak SD. Di anak SD itu pula, kebetulan waktu itu anak saya masih sekolah di sekolah itu, anak saya kelas 2 SD waktu itu, kelas 3. Dia cerita ke saya bagaimana teman-temannya itu ngoplos. Tahu ngoplos? Oplosannya buat minuman keras ya. Walaupun mereka salah langkah, yang dioplos itu jus dan sprite. Yang seharusnya pakai autan ya, autannya nggak ditambahin, autan nggak ditambahin autan. Kalau ditambahin autan teler beneran. Jadi anak itu ngoplos gitu. Waktu saya ke sana, ke sekolah, saya penasaran gitu. Saya lihat beberapa anak itu tiba-tiba lari sembunyi, saya buntutin gitu, tambah lari. Akhirnya saya ngomong ke ustadznya, Ustaz, ini ada beberapa anak ketika saya datangin mereka lari. Menurut anak saya mereka itu ngoplos. Itu baru satu-satunya tahu, sebelumnya tidak tahu. Ada lagi kasus di anak-anak itu mainan kemaluan temennya. Jadi temannya itu kalau pipis di kamar mandi dibuntuti, disuruh melepas celananya, lalu dipakai mainan oleh temannya, dipegang-pegang begitu. Ini terjadi di anak SD, Pak. Bu, panjenengan di rumah tidak tahu ini, tapi anak-anak mengalami itu di sekolahnya. Makanya kalau kita tidak dekat dengan anak, kita sering cekcok dengan anak kita itu tumbuh di luar pengetahuan kita. Ini yang terjadi di sekolah-sekolah. Saya menikah di sekolah SMA Islam. Saya tanya ke mereka semua, yang laki-laki yang pernah minum minuman keras angkat tangan. Itu 50% angkat tangan. Sekolah Islam. Akhirnya saya tanya lagi, yang pacaran siapa? 70% pacaran kabeh. Pacaran semua. Kemudian saya tambahin lagi pertanyaan, siapa yang pernah narkoba? Itu sekitar 10% kurang lebih. Terus pertanyaan saya tambah, Mbak kalau menghadap ke belakang, saya mau nanya yang laki-laki. Saya tutup mikrofonnya, saya tanya, yang pernah dekat dengan perempuan pacarnya sampai berlebihan berapa orang? Angkat tangan. Ada di antara mereka anak-anak itu yang pacaran dengan gaya yang kita lihat di televisi itu. Tidak hanya pegang tangan, tidak hanya kirim foto, sampai mereka itu, mohon maaf, berhubungan. Bapak dan Ibu sekalian, hati-hati dengan HP. Anak-anak sekarang itu kalau mereka pacaran, itu mancing supaya pacarnya itu buka baju di HP-nya. Sampai di antara mereka itu dia nanya, Mas, saya ini diajak pacaran sama teman saya, tapi teman saya bilang saya tidak usah pakai celana katanya. Itu real jadi. Mereka chatting dengan temannya, ngobrol dengan temannya pakai HP-nya, dan orang tua tidak ada yang tahu. Dan Masya Allah yang tragis, kemudian di salah satu kota di Jawa Timur ada seorang ustaz aktivis, istrinya aktivis, anaknya naudzubillah murtad. Selama 2 tahun itu anak ini punya teman di Facebooknya seorang misionaris. Selama 2 tahun itu setiap minggu anaknya pergi ke gereja. Bapak ibunya tidak ada yang tahu. Bapaknya aktivis dan lulusan ilmu syar'i, gelarnya LC. Sekarang siapa yang bisa menjaga anak kita kalau bukan kita sendiri? Mau kita titipkan ke sekolah tidak bisa. Bapak mau menuntut kepala sekolah, mau guru-guru tidak bisa. Makanya yang perlunya kita betul perlu ketat, perlu belajar tentang pendidikan Al-Quran, karena ya itulah realita yang terjadi di keluarga kita, di anak-anak kita. Yang saya agak miris waktu itu ada seorang anak. Waktu itu saya rugiah karena dia gangguannya muncul was-was. Tiba-tiba ketika di sekolah ini blank, tidak bisa belajar.
seperti ketakutan terus-menerus. Akhirnya dia harus istirahat nggak sekolah selama beberapa pekan. Ketika saya ajak ngobrol panjang lebar karena dia sekolah di sekolah favorit terbaik di Lumajang. Sekolah paling ketat, prestasinya paling bagus, paling terkenal mahal. Sekolah favorit lah gitu. Saya tanya dia waktu itu ngobrol panjang lebar, anak ini bagus sekali. Usia SMP dia biasa puasa sunnah Senin Kamis. Yang kedua dia biasa sholat tahajud. Bagus untuk anak usia SMP. Kemudian saya tanya cerita pergaulannya dia dengan kawan-kawannya. Ternyata anak-anak ini, mereka ini di kos-kosannya mereka biasa ngerumpi cangkruan gitu. Kalau orang Jawa bilang cangkruan, kongko-kongko di kos-kosannya. Dan tahu apa yang mereka lakukan? Ketika mereka kongko-kongko itu cangkruan di kos-kosan itu, mereka minum minuman keras. Ada di sekolah Islam terbaik di kota kami. Dan saya tanya waktu itu, guru ini sampai tidak tahu? Tidak ada yang tahu. Sekolah seketat itu ternyata masih bisa bobol gitu. Apalagi kita, Bapak Ibu dan saudara sekalian, bagaimana apalagi kalau misalnya kita pasah total ke sekolah lalu kita tidak memperhatikan urusan anak kita. Ini PR terberat, ini PR terpenting dalam hidup kita. Padahal setiap hari kita punya mimpi, punya visi dengan istri kita. Visinya apa? Setiap hari doa kita adalah Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu setiap hari kita doa. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Setiap hari kita berdoa seperti itu. Tapi ternyata doa kita tidak tembus. Kenapa? Karena ternyata yang berpengaruh pada anak-anak itu bukan hanya kita, bukan hanya doa kita, tetapi di lingkungan sekitar. Poin pertama yang ingin saya garis bawahi kepada panjenengan sekarang adalah ayo mulai waspada terhadap keluarga kita. Ayo mulai waspada terhadap keluhan-keluhan anak-anak. Ayo mulai waspada terhadap perilakunya anak. Satu lagi contoh, anak mulai mengalami, sebagian kasus anak-anak mulai mengalami gejala suka pada sesama jenis itu sejak dia balita sampai di SD pada sebagian kasus. Jadi kadang nanti kita akan menemukan anak-anak tiba-tiba dia suka boneka, tiba-tiba dia lebih senang main dengan anak perempuan padahal dia anak laki-laki. Ini jangan dianggap sepele. Segera tanya. Kalau anak laki-laki dia tidak mau main sepak bola, tapi lebih senang main boneka, segera peka. Bukan kok terus kemudian ibunya belikan boneka terus untuk anaknya. Anak laki-laki masih kecil SD misalnya lebih senang pakai kerudungnya mbaknya daripada pakai songkok kakaknya. Itu harus waspada. Karena nanti di kemudian hari kita akan menemukan kasus-kasus tiba-tiba anak itu punya kecenderungan terhadap sesama jenis. Kasus lesbi, homo dan sejenisnya. Ini biasa terjadi. Ini biasa terjadi. Kenapa? Karena kita tidak perhatian terhadap anak-anak kita. Ini poin terpenting dulu. Kenapa? Karena sejak awal tadi, ketika Allah SWT menyebutkan makhluk yang paling jahat di dunia bernama Fir'aun, Allah juga menyebutkan tentang istrinya. Allah juga menyebutkan tentang anaknya. Ketika Allah menyebutkan kisah para nabi, maka keluarganya pun diceritakan oleh Allah SWT. Ini artinya apa? Sesibuk apapun, serumit apapun nanti kita di dunia ini, seberat apapun amanah kita, sepusing apapun kita ngurusi cari duit, ada amanah yang tidak perlu kita lupakan, yaitu keluarga. Mulai dari poin ini, mudah-mudahan panjenengan sepakat. Ini bukan PR sederhana. Panjenengan kita tidak bisa menimpakan ini pada sekolah saja, seperti yang tadi disampaikan oleh Ustaz Andi. Ini betul-betul PR kita bersama. Ibu dan bapak sekalian, kalau kita tidak waspada dengan ini, untuk anak-anak kita masih SD, kalau kita tidak waspada dengan ini, nanti kita akan menemukan banyak masalah ketika mereka sudah dewasa. Ada kasus misalnya gangguan kejiwaan, sampai anak itu mengalami, kalau yang sampai kasus ekstrim, bipolar. Tahu ya bipolar? Anak berkepribadian ganda. Tiba-tiba dia begini, tiba-tiba begitu, tiba-tiba sedih, tidak
jelas sebabnya, tiba-tiba gampang ngamuan, sampai ekstrimnya dia berani ngambil pisau ingin membunuh ibunya, ingin membunuh adiknya dan kakaknya. Setelah dilacak panjang lebar, ternyata sumbernya hanya satu saja, keluarga yang tidak harmonis. Begitu keluarga semua bertaubat kepada Allah di Islam, alhamdulillah Allah izinkan anak yang psikopat itu, yang punya keinginan untuk membunuh ibu dan kakak-kakaknya itu terselesaikan. Padahal sebelumnya sudah ketergantungan obat penenang. Sekali lagi akhirnya sumbernya dari keluarga. Baik. Mudah-mudahan jangan tidak kaget. Ya itulah yang terjadi di masyarakat kita. Jangan bilang, oh ini sekolahnya sekolah Islam, sekolah Al-Quran, insya Allah aman. Enggak. Setan itu bisa ganggu dimanapun. Bahkan iblis itu ganggunya di mana, Pak? Ganggunya pas lagi ada di surga. Apalagi hanya sekedar di pondok, apalagi hanya sekedar di rumah kita. Jadi yang namanya iblis, setan itu bisa ganggu dimanapun. Baik, ini poin pertama. Bismillah, mulai hari ini mulai perhatikan anak-anak kita. Kenapa ini perlu kita perhatikan? Allah telah mengingatkan ini dalam surah Al-Ahqaf ayat 15. Surah Al-Ahqaf ayat 15. Saya mohon maaf, belum saya ketik di slide-nya, jadi saya belum bisa nampilkan. Surah Al-Ahqaf ayat 15. Di situ Allah SWT berwasiat kepada kita semua, pada orang yang sudah dewasa atau sudah usia 40 tahun. Saya tanya panjenengan semua yang sekarang di bawah 40 tahun, angkat tangan. Di bawah 40 tahun. Masya Allah. Yang masih jomblo, nah belum nikah. Yang masih jomblo segera bertaubat. Segera nikah. Amin. Majelis ini makruh benar kan? Ini majelis sudah muakat bagi yang sudah menikah, bagi yang jomblo makruh di sini. Allah berfirman dalam surah Al-Ahqaf ayat 15. Di situ Allah bercerita tentang perjalanan hidup kita. Kita semua ini sudah masuk usia 30 ke atas, kemudian memasuki usia 14. Dan situ Allah kemudian menunjukkan masalah-masalah yang akan kita hadapi. Salah satunya adalah masalah anak. Kapan itu terjadi? Idza balagha asyuddah, pada saat kita sudah dewasa, wa balagha 40 sanah, atau kita sudah mencapai usia 40 tahun. Saat itulah baru ada masalah besar. Salah satu masalah yang Allah angkat di surah Al-Ahqaf itu adalah anak. Allah mengajarkan kita pada orang yang sudah memasuki usia dewasa dan sudah dewasa mau nikah gitu, termasuklah dewasa gitu, mau nikah atau sudah 40 tahun, Allah mengisahkan bahwa kita disuruh berdoa pertama, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Kita singkirkan dulu poin ini karena nanti kaitannya dengan pembahasan setelahnya. Kita diminta untuk bersyukur pada orang tua, bersyukur pada Allah atau bersyukur pada orang tua. Kemudian yang ketiga, wa an'amala salihan Allah, bimbinglah kami ya Allah untuk fokus pada amal yang diridhai. Yang keempat, wa aslih li fi dzurriyyati, dan perbaikilah keturunan kami. Jadi pada orang yang sudah menikah, pada orang yang sudah masuk usia 40 tahun, dia pasti akan berurusan problem besar tentang keturunan atau anak. Itu PR kita semua. Ini sudah diingatkan oleh Allah SWT dalam surah Al-Ahqaf ayat 15. Jadi kalau panjenengan sudah punya anak, sudah dewasa, sudah masuk usia 40 tahun, siap-siap. Masalah nanti yang akan kita hadapi adalah anak. Itulah kenapa akhirnya kita perlu belajar ini, karena ini masalah kita semua. Apa PR kita kemudian? Mari kita buka dalam surah Yusuf. Kita buka surah Yusuf.
Saya menyebutkannya 3 pilar dalam jiwa anak. Ada slide Surah Yusuf. Ayat ke Bapak dan Ibu sekalian, inilah kondisi kejiwaan kita yang harus ada pada saat kita menjadi seorang ayah atau seorang ibu. Yang pertama dalam surah ini, surah Yusuf ayat 5. Di situ saya bacakan terjemahannya ya. Dia, ayahnya, Nabi Yakub berkata, wahai anakku, janganlah engkau ceritakan mimpimu kepada saudara-saudaramu. Mereka akan membuat terpedaya. Sungguh, syaitan itu musuh yang jelas bagi manusia. Kisah ini adalah kisahnya seorang anak yang sangat baik. Waktu itu beliau berusia sekitar 10 tahun. Ada beberapa versi riwayat menyebutkan tentang usia beliau pada saat pertama kali beliau bermimpi tentang mimpi ini. Beliau bercerita kepada sang ayah perihal mimpinya. Beliau bercerita kepada sang ayah perihal mimpinya. Mimpi itu adalah beliau melihat bulan dan bintang sujud. Beliau melihat bulan dan bintang sujud pada beliau. Planet-planet pun sujud pada beliau. Saya tidak ingin membahas tentang mimpinya, tetapi yang perlu kita garis bawahi adalah ada seorang anak yang dia dengan sangat nyaman, dengan sangat yakin mau rela bercerita kepada sang ayahnya. Anak ini usia SD 10 tahun. Pertama kali dia bermimpi dan dia menganggap mimpinya itu sangat penting dan rahasia. Kemudian beliau bercerita mimpinya itu kepada sang ayah. Bapak dan Ibu sekalian bisa bayangkan bagaimana dekatnya sang ayah dengan anak. Ini poin penting yang harus kita miliki. Sang anak ini bernama Yusuf alaihissalam dan sang ayah bernama Yakub alaihissalam. Apa yang diajarkan oleh Nabi Yakub alaihissalam dalam kisah ini? Dalam kisah ini, beliau Nabi Yakub alaihissalam mencontohkan kepada kita seorang bapak, seorang ayah yang berhasil membangun kedekatan dengan anaknya. Saya tanya Bapak dan Ibu sekalian, kalau anak kita SD, SMP, dia berantem dengan kawannya, dibully sama temannya di sekolah, nilainya jelek, diolok-olokkan oleh temannya, kira-kira kalau kita ini di rumah, kira-kira anak kita akan cerita ke kita, Bapak, atau ke Ibu? Salah ini kita. Saya tanya Pak, pertama kali anak kita mimpi basah, atau panjenengan dulu, atau anak kita sekarang nanti? Kalau pertama kali mimpi basah, kira-kira dia akan cerita ke Ibu atau Bapak? Cerita. Itu. Atau jangan-jangan dia cerita ke temennya. Pak, kalau dia punya rahasia, tiba-tiba dia dapat surat dari perempuan gitu Pak, anaknya Bapak laki-laki gitu, dapat surat dari temennya di kelas perempuan, aku suka sama kamu gitu. Kira-kira dia cerita kepada kita atau kepada Ibu? Atau tidak cerita? Temannya Mau cerita. Cerita ke temannya. Ini persoalan serius. Jadi sekarang kita gunakan ayat ini untuk cermin bagi diri kita. Saya tanya panjenengan semua, kalau misalnya anak kita pulang sekolah, dia di rumah
belajar, lalu tidur, sehari itu nyaris tanpa ngomong sedikit pun dengan kita, berarti ada masalah. Ini PR penting. Karena apa? Karena nanti dia akan ada fasenya. Ini masih SD, Pak. Kita bisa interogasi. Ditanya-tanya masih bisa. Tadi sekolah dia apa? Tadi dianterin sama siapa? Dijawab sama siapa di sekolah? Itu kita masih bisa tanya. Dan nanti kalau dia SMP, sudah kos di tempat yang lain, dia kesehariannya karya kita tidak akan pernah tahu. Itu yang terjadi awal mula problem itu pada anak terjadi karena dia tidak menemukan sosok yang dia percaya dalam rumahnya. غرباء